Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, video ini sengaja saya buat di tengah-tengah kita menanti buka puasa, dan saya berharap bahwasanya dalam video ini ada kebaikan-kebaikan meskipun mungkin kita membahas sesuatu yang agak sensitif. Seperti yang teman-teman tahu, tadi saya memposting ada sebuah komentar di YouTube saya yang kemudian isinya gampangnya ya, isinya itu bertanya, tapi bertanyanya itu kayak nggak punya etika ya. Ditulis dengan huruf besar, lalu kemudian dengan kata-kata, mana nih bahasan tentang Palestina? Kok nggak ada lagi? Jangan-jangan yang kemarin-kemarin itu cuma untuk view dan konten aja. Sebenarnya teman-teman sekalian, memang niatan saya hari ini untuk buat satu video, tapi bukan untuk video untuk menanggapi komentar yang tadi. Tapi ternyata ya qadarullah, komentar ini sangat mirip dengan apa yang mau saya bahas di tadi pagi itu. Yaitu tentang apa? Jadi gini teman-teman sekalian. Terus terang tadi pagi saya ngelihat videonya Mas Panji Pragiwaksono yang mengomentari salah seorang sahabat saya, yaitu adalah Ustadz Wimar. Sebelumnya saya coba untuk ngasih tahu dulu bagi yang belum mengerti problematikanya apa. Ya intinya ada miskomunikasi yang akhirnya berujung pada video yang dibuat oleh Mas Panji. Dan jujur ketika saya melihat video itu, entah kenapa hati saya tuh merasa sedih. Entah mungkin karena juga mungkin lagi bulan puasa ya, lalu kemudian kita juga lagi melo atau apa, entah mungkin ada banyak masalah kali ya. Hati saya tuh merasa sangat sedih. Kenapa hati saya tuh merasa sangat sedih? Karena saya tuh punya satu perasaan yang mengganggu saya, satu pertanyaan yang mengganggu saya. Pertanyaannya itu adalah, jangan-jangan selama ini yang paling banyak menghalangi orang daripada agama Islam itu justru lisan saya sendiri. Itu pertanyaan yang sangat mengganggu dan membuat saya tuh merasa sedih. Karena kenapa? Karena itu kayak kontradiktif dengan apa yang saya lakukan sebagai seorang pendakwah. Yaitu adalah seorang pendakwah harusnya dengan lisannya dia memberikan inspirasi, dia memberikan harapan, dia memberikan kemudahan bagi orang-orang untuk bisa hijrah, bagi orang-orang untuk bisa mau lebih taat kepada Allah. Karena kan sebenarnya itulah tentang dakwah tuh ya, dakwah tuh adalah bagaimana caranya kita itu membuat orang tuh kan lebih cenderung kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Dan sekali lagi saya bukan mau bahas tentang Ustadz Wimar, karena saya yakin itu adalah bagian daripada miskomunikasi. Saya juga tidak bahas tentang Mas Panji. Yang saya bahas adalah balik lagi tentang diri saya secara pribadi. Karena saya senantiasa bertanya ketika melihat video itu, jangan-jangan selama ini dakwah yang saya tujukan untuk meyakinkan orang, untuk bisa mengenalkan kebahagiaan yang saya dapat ketika saya memeluk Islam, kebahagiaan yang saya dapat ketika saya kenal Islam, itu jangan-jangan selama ini cuma saya kira aja bahwa itu mengenalkan, mempromosikan, atau membuat orang tertarik. Tapi kenyataannya mungkin saya lebih banyak membuat orang itu menjauh dan tidak tertarik daripada Islam. Itu sih kemudian yang senantiasa saya pertanyakan. Kenapa? Karena kalau saya coba untuk introspeksi secara pribadi ya memang betul kita itu adalah orang yang berdakwah. Kita menyampaikan Islam, kita menyampaikan tentang kebaikan, kita menyampaikan tentang bagaimana caranya kita tuh bisa untuk taat pada Allah. Tapi kan dakwah ini kan adalah sebuah seni teman-teman sekalian. Seni antara kita itu mencontohkan dan tidak membuat orang tuh sakit hati. Jadi walaupun ini tidak akan mungkin bisa dicapai, walaupun ini tidak akan mungkin bisa untuk direalisasikan, karena Rasulullah pun seorang pendakwah yang paling maksimal, yang paling pro, itu aja tidak bisa membuat setiap orang tuh senang dengan cara dakwah dia. Pastilah cara dakwah Rasulullah tuh menyinggung. Ada menyinggung orang-orang tertentu. Tapi maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah inilah dakwah sebuah seni. Antara kita itu menyampaikan sesuatu, mencontohkan bahwa kita itu sudah jadi lebih baik, dan juga tidak menyakiti orang.
antara memberikan harapan dan tidak terlalu jauh dengan orang yang kita dakwai. Karena kalau kita jadi terlalu jauh dengan orang yang kita dakwai, justru kita menimbulkan keputusasaan. Seolah-olah keadaan kita itu adalah bukan keadaan yang bisa dicapai oleh semua orang. Nah, ini adalah sesuatu yang memang menjadi PR bagi seorang pengemban dakwah. Maka pertanyaan saya itu kemudian menjadikan saya itu berpikir, kalau seandainya selama ini ketika saya berdakwah, ya jelas ada orang-orang yang mendapatkan manfaat daripada dakwah saya. Tapi ada berapa banyak juga orang-orang yang mungkin mereka itu selama ini terhalang karena apa yang saya sampaikan. Jadi kayak saya tuh menunda banyak orang untuk belum mengenal keindahan Islam ketika saya tuh belum bisa menyampaikan dengan cara yang lebih baik. Maka itu mungkin ya pertanyaannya ya bagi kita semua ya. Jadi kalau andaikan kita itu ingin mengubah orang, kalau kita itu ingin agar orang tuh jadi lebih baik, yang pertama mungkin kita itu harus sayang sama orang. Itu sih sebenarnya. Harus peduli dengan orang. Karena kita tuh nggak akan bisa untuk bisa mendakwai, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa mendakwai orang kalau andaikan kita tuh nggak menyayangi orang itu. Kita tuh nggak peduli pada orang itu. Andai kita nggak peduli sama seseorang, maka niat nasihat itu berubah jadi sebuah yang merendahkan. Kalau kita nggak sayang sama orang, maka ketika kita memberikan sebuah promosi yang baik, itu seperti kayak nyinyir, kayak apa ya, kayak sesuatu yang nggak baik yang didengar orang. Ya bedanya apa? Bedanya ya cuma masalah sayang atau nggak sayang aja. Karena kenapa? Orang yang sayang, orang yang dari hati itu pasti akan nyampe ke hati. Tapi kalau ada orang yang ngomongnya nggak dari hati, ya mungkin hanya akan ditangkap oleh kuping aja. Atau bahkan kalau misalnya perasaan ketika dia ngomong itu mungkin lagi nggak suka, entah dia sadar atau entah dia nggak sadar, ya bisa jadi hanya akan menyakiti dan menjauhkan orang dari apa yang didakwain itu, yaitu adalah Islam. Nah itu yang kemudian saya dapat. Lalu saya berpikir lagi, seberapa banyak ketika saya berdakwah itu memang karena saya sayang sama orang. Karena kenapa? Karena gini teman-teman sekalian. Andaikan kita tuh sayang sama orang, maka orientasi kita itu adalah orang lain, adalah orang yang kita dakwai. Kita akan dari awal mikir seperti apa backgroundnya, kita akan mikir apa yang dia suka, kita akan mikir apa yang dia nggak suka, atau apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia sedih, sehingga apapun yang keluar dari lisan kita itu benar-benar kita pikirin, benar-benar kita rancang, benar-benar kita coba untuk meminimalisir agar orang tuh cuma mendapatkan kebaikan, tapi meminimalisir untuk dia itu tersinggung atau dia itu kecewa, sehingga pesan yang kita sampaikan tuh nggak dapat. Itu adalah orang-orang yang sayang, itu adalah orang-orang yang cinta. Tapi kalau itu berorientasi pada diri saya secara pribadi, maka pasti ya saya bodo amat. Yang penting itu tersampaikan. Mau dia suka, mau dia nggak suka, saya nggak peduli. Dan saya nggak urus itu. Mau dia berubah atau dia nggak mau berubah, yang penting saya sudah menyampaikan. Bahkan kalau bisa, saya ingin terlihat lebih baik. Saya ingin terlihat lebih pro. Saya ingin terlihat dia lebih rendah daripada saya. Nah itu mungkin yang menjadi sebuah jebakan bagi orang-orang yang berdakwah, menasehati atau ngajak lebih baik. Jadi gini teman-teman sekalian, menjadi lebih baik itu hanyalah satu ujian awal. Ujian yang lain adalah bagaimana kita melihat orang-orang yang belum baik. Bagaimana kita melihat orang-orang yang mungkin belum yang sama pro-nya kayak kita, belum selevel dengan kita. Ujian berikutnya adalah bagaimana caranya untuk mengajak, membimbing agar orang tuh bisa untuk menjadi sama kayak kita tanpa sekali lagi menyakiti. Karena di dalam Al-Quran Allah sampaikan ya kalau kita sedekah pun itu harus menjaga agar perasaan orang tuh nggak tersakiti. Karena kalau seandainya kita sedekah perasaan orang itu tersakiti, ya itu hanya jadi sebuah mudarat bagi kita. Sama kayak dakwah juga sama. Dakwah itu kan sebenarnya kan adalah memberikan bagian daripada diri kita. Kita mencoba untuk ngasih waktu kita memberikan rasa bahagia, memberikan
sebagian daripada apa yang kita punya, yaitu adalah berupa pemahaman, berupa ilmu. Tapi kalau memberikan itu untuk merendahkan, maka ya sebenarnya itu adalah sebuah pemberian yang nggak berarti. Sama seperti ketika Allah menyebutkan sedekah yang diikuti dengan penghinaan, atau sedekah yang diikuti dengan berakibatnya orang itu merasa rendah, ya itu adalah bukan sedekah yang baik. Sama seperti dakwah, ya itu juga bukan dakwah yang baik. Ya itu sekali lagi balik lagi pertanyaan diri saya. Maka ketika kita merasa ke-trigger ketika ngelihat komentar-komentar yang kayak tadi, gitu kan ya, kamu nggak bahas Palestina lagi ya? Lalu jangan-jangan selama ini untuk konten aja. Lihat tuh, itu kan kata-kata yang saya sedih tuh. Sedihnya bukan sedih karena saya dikatain itu, enggak. Sedihnya itu adalah saya khawatir dan saya takut jangan-jangan selama ini yang orang terima tuh itu ketika saya mendakwakan Islam. Jadi yang orang dapat tuh adalah bahwasanya saya tuh kayak ngerendahin mereka. Saya tuh kayak justru nggak ngasih harapan. Anyhow, apapun yang kemudian kita sudah coba tuh kayak membuat mereka tuh punya alasan untuk benci dakwah karena lisan kita. Gitu maksudnya. Karena kita sendiri nggak simpatik, gitu maksudnya. Ya karena itulah saya mau minta maaf ya kepada siapapun yang selama ini ketika saya berdakwah, lalu kemudian mungkin yang namanya juga manusia, saya berusaha, terus terang, saya berusaha. Dan semakin tahun saya semakin merasa bahwa saya lebih matang. Dan saya berlindung pada Allah, saya bukan menjadi orang yang bukan menjadi orang yang tidak konsisten atau tidak lugas, tidak lurus dalam menyampaikan Islam. Saya berlindung pada Allah, mudah-mudahan saya tidak jadi orang kayak gitu. Tapi di lain sisi saya merasa bahwasanya memang ya kematangan itu ya memang muncul dari usia, muncul dari ketika kita sering ketemu banyak orang, kita kenal banyak orang. Ya maka saya minta maaf kepada orang-orang yang mungkin merasa ke-trigger. Sebagaimana mungkin ya saya merasa sedih ketika melihat komentar itu ya. Saya sedih kalau saya tuh mungkin berefek seperti komentar itu pada orang yang lain. Karena saya juga pernah mendengar ya, ada orang yang komentar juga, saya tuh dulu pernah ikut ngaji Felix Yao di Kalideres. Tapi saya lalu mendapatkan sebuah image, entah itu image dari saya sendiri atau dia nonton dari luar, bahwa Felix Yao itu kayak radikal, kayak keras. Lalu saya nggak pernah lagi datang ke majelis Felix Yao atau datang ke kajian atau dengerin kajiannya. Sampai kemudian acara download. Dia bilang karena mungkin acara itu begitu masif, lalu kemudian dia melihat, ternyata sudah berubah. Saya pikir gini, itu di Kalideres itu berarti udah berapa belas tahun, mungkin sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu, atau mungkin ya paling dikit 6 atau 7 tahun yang lalu. Berarti ya Allah, kayak saya tuh jadi penghambat orang untuk dapat hidayah selama 6 sampai 7 tahun, atau 10 atau 11 tahun, atau 12 tahun. Ya itu yang kadang-kadang membuat saya tuh ngeri ketika berada dalam jalan dakwah. Bukan berarti saya tidak akan dakwah. Enggak, saya akan dakwah terus karena itu adalah jalan hidup saya. Dan siapa yang tahu kalau kita salah, kalau kita nggak pernah gimana kita bisa memperbaiki diri kalau kita nggak pernah tahu bahwa kita itu dalam tanda kutip tidak tepat pendekatannya. Meskipun mungkin nggak salah di dalam agama, meskipun mungkin nggak salah di dalam dalil, tapi yang jelas mungkin kita kurang tepat pendekatannya sehingga orang-orang itu tidak mendapatkan apa yang kita maksudkan atau apa yang penting yang kita bawa, tapi mereka justru terhalang dengan cara kita menyampaikan atau terhalang dengan apa yang tidak penting. Jadi teman-teman sekalian, saya bukan mau bahas ini untuk khusus bahas tentang komentar itu. Ya memang betul kita tidak perlu menjelaskan kepada siapapun karena orang-orang yang mencintai kita tidak perlu itu. Mereka lebih tahu tentang apapun yang sudah kita lakukan. Dan orang-orang yang membenci tidak akan pernah percaya itu. Karena mereka bukan yang dicari bukan klarifikasi atau yang dicari bukan jawaban, tapi sebenarnya yang mereka ingin lakukan cuma ingin merendahkan atau cuma ingin men-trigger aja. Tapi ini menjadi sebuah introspeksi aja bagi saya secara pribadi dan mungkin berguna bagi teman-teman sekalian, terkhusus para pengemban dakwah, bahwasanya dakwah itu orientasinya bukan kepada kita, tapi orientasinya pada orang lain. Orientasi dakwah itu bukan kepada yang sudah paham,
Tapi orientasi dakwah itu justru kepada yang belum paham. Karena kalau mereka sudah paham, maka mereka akan belajar sendiri. Mereka akan cari guru yang lebih pintar daripada kita. Tapi justru keberadaan kita itu mungkin Allah tunjukkan supaya kita bisa menjangkau orang-orang yang memang belum paham. Kenapa saya mungkin ditunjuk untuk berdakwah kepada anak-anak yang muda, atau mereka yang belum paham tentang Islam, atau bahkan mereka yang masih belum Islam? Ya karena mungkin Allah minta saya untuk berdakwah sebagaimana orang-orang dulu mendakwahi saya. Saya tahu rasanya seperti apa jadi minoritas, saya tahu rasanya seperti apa jadi orang-orang yang minoritas secara etnis ataupun minoritas secara agama, lalu kemudian direndahkan gara-gara itu, atau minimal mendapatkan perlakuan dan perasaan bahwa kita tuh direndahkan. Karena itu juga penting, gitu kan ya. Ya mungkin karena itulah Allah kemudian menitipkan pada saya mad'u dakwah atau objek-objek dakwah yang mungkin tidak semuanya sepintar teman-teman sekalian yang komen-komen itu, gitu kan ya. Mungkin nggak semuanya santri yang bisa baca kitab seperti teman-teman yang jago baca kitab. Mungkin nggak semuanya mereka itu pintar untuk mencerna agama langsung daripada Quran dan Sunnah seperti yang mungkin teman-teman sudah melakukan itu. Mungkin mereka semuanya itu masih perlu untuk disederhanakan kata-katanya, tidak seperti teman-teman yang bisa langsung yakin ketika mendapatkan pengajaran. Ya tapi after all ya itulah mungkin kebaikan yang Allah kasih pada kita semua ya. Yaitu untuk kita belajar dan belajar sampai kita itu bisa mendakwahkan sedekat mungkin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya Rasulullah punya banyak pendekatan, tapi Rasulullah pastilah memiliki akhlak yang terbaik, dan kita cuma bisa berdoa. Dan teman-teman mohon doakan saya, dan sekali lagi saya minta maaf udah 3 kali ya untuk siapapun yang mungkin merasa selama ini saya adalah penghalang dia untuk bisa lebih mengenal Allah. Yang selama ini mungkin saya yang jadi penunda dia untuk mengetahui kebaikan-kebaikan Islam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tidak perlu bawa siapapun. Video ini walaupun menyebutkan beberapa nama dan walaupun ada beberapa komentar yang tadi agak mengganggu, tapi sekali lagi video ini adalah murni bagi saya secara pribadi karena sebuah perasaan yang tadi mengganggu saya. Dan saya membuat video ini sebagai pengingat bagi saya secara pribadi dan juga bagi teman-teman sekalian untuk mengetahui bahwasanya dakwah itu adalah sebuah seni. Lain kali kalau seandainya teman-teman ngelihat juga dalam kesempatan lain mungkin saya bicara agak keras atau saya bicara agak lantang, saya berbicara mungkin lebih ganas daripada ini, ya berarti mungkin itu adalah sebuah kesempatan yang berbeda dengan cara dan pendekatan yang berbeda juga. Karena yang namanya dakwah sekali lagi adalah seni. Nggak serta-merta kita juga harus senantiasa ngomong dengan cara yang lembut dan halus. Terkadang ketika kita ngomong dengan lugas dan kita ngomong dengan lantang itu juga diperlukan. Jadi sekali lagi jangan bawa apapun. Jangan kemudian bilang, wah akhirnya dia udah sadar, semoga deh yang lain-lain juga yang selama ini dakwahnya masih teriak-teriak kasar itu bertaubat. Ya nggak salah juga, bisa jadi ya kita juga sebagai, balik lagi lah ya, netizen Indonesia kan kayak gitu ya, dia itu nggak belajar agama tapi jadi juri agama, dia nggak pernah belajar nyanyi tapi jadi juri suara orang gitu ya. Ya balik lagi lah, tapi nggak, ya udah, mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini bisa ngambil yang terbaik. Intinya kita tidak ngejudge orang, kita mencoba dengan segala cara yang terbaik, kita mencoba untuk berbaik sangka, kita mencoba untuk berbuat segala sesuatu dengan niat yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.